Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya ya. Terima kasih yang bisa bergabung dan bisa melihat video ini. Tolong nanti Anda berikan komen ataupun like dan silakanlah berikan pertanyaan barangkali silakan ya. Oke, jadi kita masuk ke dalam mata kuliah pengoperasian generator dan sistem distribusi. Saya yakin Anda semua di kapal sudah paham ya, sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan generator. Ya, secara umum tentunya generator adalah merupakan suatu pesawat yang membangkitkan listrik ya, tenaga listrik. Dan di kapal juga tentunya generator itu bervariasi ya. Dan ini juga berhubungan dengan tipe kapal. Bisa saja Anda memiliki generator yang hanya merupakan kapal dengan diesel generator. Ya. Secara umum sih demikian. Jadi generator itu digerakkan oleh mesin diesel sebagai tenaga penggeraknya ya. Sebagai tenaga penggerak itu mesin diesel. Ini yang lazim atau umum kita temukan di kapal-kapal niaga, baik itu kapal tanker ya, kontainer, kapal passenger, supply dan lain sebagainya. Jadi tentu tipe kapal pun bervariasi dan generatornya pun demikian. Ada juga kapal yang dilengkapi dengan turbin generator. Nah, ini tentu tidak semua kapal dilengkapi dengan turbin generator. Kalau turbin generator tentunya eh, digerakkan oleh steam, ya, steam atau uap. Jadi tentu untuk turbin generator dapat dipastikan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan boiler ya atau ketel uap. Nanti Anda bisa saja bergabung sebagai electro-technical officer ya atau ETO di kapal yang mungkin dilengkapi dengan turbin generator. Tapi tentu secara prinsip sih sama saja. Intinya bagaimana dia dapat menghasilkan kelistrikan ya. Dan yang terakhir ada juga yang disebut dengan shaft generator atau generator shaft ya. Ini biasanya di-connect atau di-coupling dengan main engine ya. Jadi ketika mesin induknya sudah berjalan dengan putaran penuh, full away atau maju penuh, baru couplingnya itu dikoneksikan atau dihubungkan sehingga yang menghasilkan listriknya itu tetap tentu generatornya dan tenaga penggeraknya itu dari putaran shaft ataupun poros baling-baling ya dari main engine. Nah, kemudian ini adalah tampilan daripada generator yang merupakan diesel ya diesel generator secara umum di kapal kira-kira demikian dan ya ini juga tentu bervariasi tergantung daripada tadi kembali lagi ke jenis kapalnya. Kemudian nah ini adalah juga tampilan daripada panel ya, kontrol panel daripada main generator. Tentu ini pun yang biasanya Anda temukan di engine control room ya atau ECR. Di ECR tampilan daripada main panel atau kontrol panel bisa saja seperti ini. Tapi ini bukan berarti harus ya, bukan berarti harus seperti ini. Karena kan lagi-lagi tentu tergantung daripada jenis kapalnya. Kalau Anda dapat kapal yang besar, ya bisa saja mungkin generatornya bisa lebih banyak lagi dari ini. Ini kebetulan yang tadi yang pakai diesel generator. Jadi tampilan main generator kontrol panelnya itu kira-kira demikian. Ya. Jadi ini ada 3 panel generator. Ini yang di control room dan ini yang bisa diparalelkan. Ya, biasanya demikian. Karena generator itu adalah merupakan pesawat di kapal yang sangat vital ya. Hampir semua kebutuhan alat gerak itu menggunakan tenaga listrik, elektrik ya, elektro. Bahkan Anda itu bukan hanya ini elektrik bukan tentu ada yang tegangan tinggi dan ada juga tegangan lemah ya. Itu cukup bervariasi dan ini merupakan tantangan saya yakin untuk Anda akan lebih advance lagi ya supaya lebih meningkat.
Oh ya, basic saya, background saya pun sama sebagai engineer ya, mohon maaf. Saya itu pernah jadi chief engineer, tapi saya bukan dari elektro ya, bukan elektro technical officer. Saya jadi betul-betul dari engineer. Ijazah terakhir saya ATT 1 pada tahun 2010 ya. Tapi saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman yang dari ETO ya. Tapi saya yakin Anda juga punya pengalaman yang sangat bervariasi. Kita intinya saling berbagi. Nah, ini juga tentu tampilan daripada panel ya atau kelistrikan yang biasa Anda lihat di engine control room. Engine control room ya secara apa namanya? Umum ya, secara umum tampilannya kira-kira demikian. Dan lagi-lagi tentu tergantung dari kapalnya ya. Ada kapal mungkin yang lebih besar lagi engine control roomnya dan lebih bervariasi. Ada yang sistemnya udah auto. Tapi memang kalau di kapal ya biasanya demikian. Ada yang auto, ada yang semi auto, dan ada juga yang manual. Dan itu Anda perlu tahu semuanya, ya. Anda perlu tahu. Jadi jangan sampai Anda berpikiran, ah biarin aja semuanya sudah auto. Tinggal di setting aja udah auto, udah jalan semua. Tidak bisa demikian, ya. Karena ketika terjadi trouble, ya, atau ada kerusakan, tentu Anda harus dapat mencari tahu atau dapat memperbaiki tentunya. Dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan ataupun adanya trouble ya. Jadi Anda itulah makanya di kapal sekarang bahkan lebih dominan ya oleh electro technical officer karena berbagai kebutuhan peralatan listrik itu sangat mendominasi. Hampir tidak ada peralatan yang tidak menggunakan listrik, kecuali mungkin hammer ya, hammer yang manual. Selain daripada itu, hampir menggunakan listrik. Bahkan hammer pun ada juga yang menggunakan elektrik ya. Semoga semua tenaga penggeraknya itu menggunakan sistem yang digerakkan oleh elektrik. Nah, ini juga ada yang disebut dengan generator emergency. Nah, saya yakin Anda semua pun paham emergency generator ini merupakan salah satu persyaratan ya untuk kapal dinyatakan layak laut ya, layak laut. Karena ketika kapal tidak memiliki emergency generator, justru kapal tersebut bisa saja dinyatakan tidak layak ya. Oke, sementara demikian karena waktunya terbatas, sementara di pertemuan pertama demikian ya. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan silakan. Jangan lupa berikan komen ataupun saran ya. Demikian. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.